Halo sahamania, selamat datang di pembahasan salah satu saham yang di-request oleh teman-teman kita yang bergerak di bidang properti. Namanya adalah Perdana Gapura Prima Tbk dengan kode emiten GPRA. Pernah dimention bahwa saham properti yang satu ini konsisten mencatatkan laba yang cukup gede. Tapi bukan hanya itu aja pertimbangan kita dalam membeli saham, tapi kita juga harus melihat keuangannya bagaimana, case-nya apakah cukup untuk bayar hutang jangka pendek. Ini yang akan kita lihat di GPRA pada video kali ini. Kita lihat dulu dari sisi beritanya terlebih dahulu. Dari beritanya sih aman-aman aja, mereka membidik peningkatan penjualan 10% di 2023, jaga kinerja dan lain-lain. Nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan secara berat. Jadi kita lanjut ke bagian pengenalan dengan perusahaan ini. Mereka berdirinya udah lama banget ya. Mulai didirikan dengan nama PT Perdana Gapura Mas pada tahun 87. Jadi udah lama banget mereka bergerak di bidang properti, memiliki portfolio proyek pengembangan kawasan hunian dan komersial untuk segmen pasar mereka ke atas. Mereka memiliki proyek-proyek yang ada di Mall di Mega Kuningan, Jakarta Selatan juga ada. Dan ini beberapa contohnya. Jadi apartemennya dengan harga yang ditawarkan ada 1M ke atas teman-teman. Jadi memang hunian yang satu ini bisa dibilang ya untuk bagian Jakarta sih udah lumayan terjangkau lah ya, karena memang kalau untuk perumahan di Jakarta ya kisaran harganya segini, dan juga terbukti penjualan mereka cukup lancar di Jakarta. Jadi untuk prospeknya bagaimana bergerak di bidang properti, seperti biasa ya teman-teman pasti tahu bahwa saya kurang suka kalau di sektor properti, karena di tahun-tahun 2020 sampai sekarang 2023 sektor properti justru sangat terdampak ya. Memang pada tahun 2021 pas bunga itu belum terlalu tinggi ya, ada penjualan yang meningkat. Tetapi di tahun 2023 ini bunganya meningkat sangat tinggi. The Fed, bank sentral daripada US sudah menaikkan suku bunga itu sekitar 4%-an. Di Indonesia juga sama, sekitar 4-5%. Dan ini tinggi loh. Karena kalau yang sehat itu sekitar 2% dan harus stabil 2% terus. Tapi karena ada kasus pandemi, lalu pemerintah harus memprint banyak sekali uang, terjadilah inflasi. Inflasinya itu bisa sampai 5-6%. Padahal yang sehat itu di angka 2%. Jadi harus diturunkan dengan menaikkan suku bunga. Biar inflasinya turun nanti ke 2%, barulah nanti suku bunganya juga diturunkan ke 2%. Jadi kalau keadaan ini masih belum tercapai, sektor properti pasti terdampak. Bukan hanya properti, tapi semua sektor juga terdampak. Jadi kita akan lihat ke depannya bakal kayak gimana. Untuk saya sih, prospeknya sih untuk sekarang sih masih kurang bagus di 2023. Paling 2024 atau 2025 mungkin lebih oke. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi publik itu 31%, masih di bawah 50%, berarti aman. Lalu ada Abadi Mukti Guna Restari, dia memegang 62%. Dari beritanya sih juga aman-aman aja. Kita langsung lanjut ke laporan keuangan daripada GPRA ini. Di 2022 kuartal keempat udah lapor ke kuartal keempat. Kita coba download dulu yang di sini. Udah ke download, langsung aja kita buka. Dan ini dia. Kita langsung masuk ke bagian auditnya. Jadi laporan keuangannya ini sudah diaudit oleh akuntan independen. Di sini kita bisa lihat menurut opini mereka laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar. Jadi aman. Selanjutnya kita lihat langsung aja laporan keuangannya. Untuk kasnya sebesar 64 miliar rupiah. Kita coba lihat hutang jangka pendeknya berapa besar. 478 miliar rupiah. Ya masih gede banget ya hutangnya. Jadi dari sisi keuangan ini udah nggak bagus sih. Jadi kita sekarang lihat pendapatannya bagaimana. Ya puji Tuhan penjualannya cukup besar, 370 miliar rupiah, sehingga didapatlah laba bersih setelah pajak itu 76M. Lalu yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 75M. 77M di sini sih catatnya sih. Bentar. Kita pakai yang mana ya? Ya sekitaran itulah. Mungkin ini yang pakai yang laba sebelum pajak kali ya.
karena di sini laba sebelum beban pajak penghasilan 77M, tapi yang bersih sih pastinya 75 ya. Jadi kita pakai yang 75M aja, sekitaran dengan PR-nya 5 komaan. Ini cukup bagus, bisa hampir bisa masuk watchlist premium sih, tapi bisa masuk watchlist standar sih minimal. Untuk marginnya juga cukup sehat, operating profit margin double digit, net profit margin juga double digit, cuman ROE-nya cuman single digit atau cuma 6%. Ini karena penjualannya agak drop dia ya. Kita bisa lihat di sini salesnya dibandingkan 2021 dia drop, tapi marginnya masih tebal. Jadi kalau ditingkatkan penjualannya tahun 2024-2025, kalau suku bunga lebih rendah, penjualannya juga bisa naik sih ini. Dari sisi laba ya paling kurang di ROE, jadi tingkatkan salesnya aja. Jadi dari sisi laba cukup oke GPRA. Lalu untuk transaksi hariannya turnovernya 1M, jadi pas banget, dan inilah pergerakan sahamnya. Pernah gocap tapi sekarang udah harga Rp93. Jadi kalau ditanya apakah GPRA ini menarik untuk diinvestasikan, bisa dibilang ada beberapa pertimbangan teman-teman. Yang pertama sektornya, suku bunga lagi tinggi, jadi saya kurang sarankan masuk ke sektor properti. Terbukti dari salesnya yang menurun, ROE-nya cuma single digit. Lalu keuangan GPRA ini juga kurang sehat, jadi agak berbahaya kalau misalnya salesnya menurun. Hutangnya juga tetap harus dibayar, bunganya juga, jadi itu yang berbahaya. Kalau ditanya sektor properti apakah ada yang direkomendasikan, saya juga nggak ada ya, karena sektornya juga lagi kurang bagus juga. Jadi kalau mau saran, palingan beberapa watchlist premium saya, tapi sektornya bukan properti, lebih ke logistik dan juga batubara. Jadi silakan dipilih teman-teman. Gitu aja pembahasan daripada GPRA, perusahaan properti yang terdampak oleh suku bunga yang lagi naik sekarang. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.